Jemaat ini telah berusia 29 tahun. Kami bersama-sama hari ini mensyukuri kepadamu. Oleh karena Engkau-lah yang menyebabkan gereja ini hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Karena itu ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman dan seluruh jemaat akan mendengarnya. Kami mohon Roh Kudus akan menuntun kami, mengarahkan kami untuk kami memahami setiap bagian kebenaran firman-Mu. Supaya kami sebagai orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus, kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu jam ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami sekalian. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Penghargaan dari jemaat sekalian telah berikan kepada saya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini jemaat Bukit Zaitun sekalian yang ke-29. Ini bulan-bulan orang baptis. Hari PI kita itu tanggal 28 Oktober. Nanti kita akan memperingati yang ke-68. Jemaat sekalian 8 Oktober. Yang ke-29. Jemaat Damai Waktu tanggal 18 Oktober. Yang ke-15. Saya mulai hitung-hitung ini, wah ini bulan luar biasa punya ini. Ya, jemaat ini lahir di bulan bersejarah bagi orang baptis di tanah Papua. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, penyelamatan Tuhan yang begitu sempurna bagi orang Papua. Allah telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita ini bagian dari anak-anak dan cucu-cucu dan cici-cici yang telah hadir di tempat ini bersama-sama akan mensyukuri hari PI ke-68 tahun. Puji Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan buat perkara yang luar biasa. Patut kita mensyukuri, berterima kasih, dan kita menjadi pengikut Kristus yang abadi. Saya sedikit kembali ke masa yang lalu atau latar belakang dari jemaat ini. Saya karena tidak ada ruang untuk saya sampaikan, jemaat minta untuk saya singkat jelas saya mau sampaikan bahwa jemaat sekalian ini adalah hasil dari doa yang bernasar kepada Tuhan. Tahun 1993 waktu saya di Manado dalam studi, saya berdoa begini, kalau saya sarjana teologi, berarti Tuhan saya mau buktikan jemaat yang tidak ada menjadi jemaat yang ada. Itu doa. Saya ada di Jayapura tahun 1988. Usia saya 22 tahun. Lalu saya hidup di Jayapura ini dari tahun 88 sampai 2024 sudah 36 tahun. Berarti saya sudah diondo di sini. Ya. Jadi masa menghabiskan waktu mulai rambut putih sampai mulai botak itu di Jayapura ini luar biasa. Ya. Masing-masing kita punya perjalanan hidup. Dan saya menyelesaikan studi, kami ada 4 orang pergi ke Manado, Bapak Mason ada, Pendeta Mason, Pendeta Hans, Pendeta Newton Mukai. Saya yang paling terakhir diberangkatkan ke sana tahun 1991. Dan mereka adalah senior saya. Kemudian kembali ke Papua tahun 1994. Saya diangkat menjadi dosen ST Baptis Papua. Lalu jemaat ini sesuai dengan doa saya 1 tahun
4 bulan Tuhan menjawab. Jadi ada seorang anak Tuhan, dia berkata kepada saya, Pak Step, dia juga termasuk mahasiswa saya ada tempat untuk tempat doa, bukit doa. Oke baik, kalau begitu kita dua naik lihat ya. Akhirnya lokasinya di atas kita ini, jalan bagian atas, tanah 20 kali 20 meter persegi. Dia bilang, Pak Step ini maksud saya. Oh jadi kita dua bikin darurat untuk tempat doa ya. Lalu saya pulang ke rumah, saya ingat lagi doa saya itu dan saya tawarkan dia lagi. Kalau bisa, saya bisa bikin jemaat, mulai jemaat Damerinis di tempat itu bisakah? Dia bilang, oh boleh. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Jadi saya survei, mulai beberapa orang di sini. Bapak Simon Igi Balom, ada beberapa saudara. Akhirnya tanggal 8 Oktober 1995, kami ibadah 10 orang dewasa, 2 orang anak. Jadi genaplah 12 orang waktu itu kita ibadah di atas. Bangun darurat, seng berapa lembar, kami mulai. Oke. Kemudian, sesudah itu saya mulai komunikasi, termasuk Pak Teri. Saya sudah mulai begini teman-teman saya. Semua akhirnya mereka bergabung, kami telah memulai di sini. Orang-orang terhebat. Saya percaya bahwa tempat ini berjalan karena orang-orang terhebat, orang-orang kudus. Karena itu doa saya telah dijawab Tuhan. Dan selama saya hidup di Jayapura, termasuk ini saya telah merintis 5 jemaat. Salah satu di Merauke. Ya. Salah satu di antaranya Gidi. Di Buper itu saudara. Itu hasil doa puasa dan Tuhan jawab. Dan waktu itu saya tanya mereka, kamu orang dari mana saja? Kang Gime. Oke kalau begitu kita mulain Gidi. Sudah, akhirnya Gidi, tapi ingat saya kirim mahasiswa saya. Setiap hari dia mengembalakan. Itu namanya Timotius Wanena. Saudaranya Pak Teri. Karena ada hubungan emosional dengan orang-orang Kang Gime. Jadi saya bilang, kok saja supaya ada lebih dekat komunikasi. Akhirnya kami mulai dengan mahasiswa. Saya utus mahasiswa saya. Jadi mengembalakan sampai kurang lebih 15 tahun. Baptis mengembalakan Gidi. Kemudian secara resmi lepas dan saudara Willius ditarik ke Expo. Akhirnya mereka teman-teman Gidi gembalaan dipilih dan ditetapkan sampai hari ini. Jadi saya berpikir bahwa gereja Tuhan bukan kita buka untuk organisasi. Tapi kita buka gereja bagian dari berita kerajaan Allah, kita harus melebar luaskan di dunia ini. Jadi itu, dan ada 3 saya menjadi aktor. Jadi jemaat Iman Sabron itu, saudara, itu jemaat belum ada. Saya bilang, saudara Mender, kau mahasiswa PL, kau harus praktek di sini sampai jemaat itu jadi. Waktu itu saya di STPK 1. Itu saya ambil kebijakan, jadi langsung ditempatkan, dia mulai jemaat dan di sana jemaat berdiri. Ini yang saya sampaikan dan beberapa saya jadi mendorong mereka seperti Expo. Saya dorong Daud untuk dia memulai, ya. Dan beberapa jemaat yang macet seperti Yohanes Sentrop, di Dawer itu macet, saya mulai urus mereka untuk kembali lagi. Ini pekerjaan saya pada pengalaman yang lalu. Ini saya sampaikan bukan supaya nama saya ditinggikan, supaya kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja untuk gereja Tuhan. Dan hari ini tema kita Allah memberi pertumbuhan. Ini satu prinsip yang sangat penting. Allah memberi pertumbuhan. Paulus berkata, Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Ini sesuatu hal yang disampaikan oleh Paulus. Kenapa? Kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 2, pasal 3, ini keseluruhan Paulus memberi nasihat. Karena jemaat di Korintus pun banyak masalah. Telah dirintus oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Tapi jemaat ini memiliki sejumlah persoalan dalam jemaat. Termasuk mereka terlibat dalam penyembahan berhala, seks bebas, dan juga masalah karunia. Dan termasuk masalah pemimpin. Kelompok-kelompok. Dan di sini ada 4 kelompok. Apolos, Kepas,
Paulus dan pihak yang terakhir, dan mereka bilang, yo kamu itu manusia, kami pihak terakhir itu pihak Yesus. Jadi ini luar biasa saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, kami ini teman sekerja Allah. Jemaat adalah ladang Allah. Ini prinsip yang dijawab oleh Paulus secara teologi. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita mengerti baik, memahami secara baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak gereja bertumbuh yang kurang sehat. Saya pikir prinsip ini sangat penting untuk kita terus belajar bahwa pertumbuhan jemaat adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu 1 Korintus pasal 2, pasal 3, Paulus melihat ada 3 macam manusia di sini. Mari kita lihat, ada 3 macam yang Paulus lihat. Kenapa kelompok-kelompok, kenapa banyak masalah? Di jemaat Korintus itu ada 3 kelompok manusia. Pertama adalah manusia duniawi. Manusia duniawi, artinya di luar Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, di sana berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan. Jadi orang dunia, Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus ada orang-orang yang belum bertobat. Salib adalah kebodohan. Mereka tidak bisa masuk gereja karena mereka memang belum percaya Yesus. Itu yang Paulus melihat. Mereka tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Roh Kudus. Mereka dari di luar Tuhan, yaitu manusia duniawi. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua dari ayat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 adalah manusia rohani duniawi. Manusia rohani duniawi atau orang Kristen duniawi. Yaitu ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang ku berikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian selanjutnya Paulus menjelaskan ayat 3. Karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia secara duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ada kelompok kedua adalah manusia orang Kristen yang belum dewasa. Orang Kristen yang belum dewasa itu mereka membutuhkan susu. Kalau berbicara susu berarti itu makanan bayi. Tidak pernah orang tua senang susu toh, kecuali bayi. Bayi yang membutuhkan susu. Jemaat orang Kristen duniawi adalah orang Kristen, tetapi perilakunya, kelakuannya, kebiasaannya seperti orang dunia. Mereka selalu ada iri hati. Kenapa Paulus berbicara dua hal? Iri hati dan perselisihan. Ini penyakit rohani yang sering ada di gereja. Apa itu iri hati? Iri hati adalah seseorang melihat orang lain, lebih fokus melihat orang lain daripada dirinya sendiri. Dia tidak mau orang lain itu maju. Orang lain maju dia iri. Baju bagus iri.
merusak gereja Tuhan. Orang Kristen duniawi adalah kelompok yang merusak persekutuan. Karena pekerjaannya adalah hanya iri hati, ambisi, dan sampai kebencian. Bagaimana mau bertumbuh? Kelakuan saja duniawi. Selalu dia berpikir duniawi. Saudara, kita baca di ini Paulus perbandingan antara orang-orang dunia dan orang-orang di dalam Tuhan dalam Galatia pasal 5. Kita akan baca secara seksama. Saya Kristen tapi saya kelakuan masih adakah? Tidak ada, begitu. Jadi masing-masing kita koreksi diri dulu ayat ini. Mungkin saya kelakuan ada di situ kah atau saya beres? Galatia pasal 5 ayat 2:19. Ya. Ayat 18 ya. Orang dunia ya, kelakuan atau karakter orang dunia, Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, orang pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu orang Kristen duniawi itu selalu ada di situ kan? Tidak ada. Karena anti memperkorigali girate. Ada posisi kita ada di situ kan? Kata iri hati diulangi Paulus dalam kelompok orang duniawi. Karena iri hati adalah perilaku orang duniawi, bukan anak Tuhan. Kemudian kelompok ini, kelompok kedua iri hati. Iri hati sejak manusia pertama itu telah terjadi. Ada contoh Kain dan Habel, saudara. Kenapa Kain lebih iri kepada Habel? Masalahnya apa? Padahal tugas masing-masing. Yang satu menggembalakan, yang satu petani. Tapi Kain lebih iri terhadap adiknya. Alkitab mencatat bahwa Kain tidak memberi, tapi dia memberi sebagian. Itu kata firman Tuhan. Karena itu apa dipersembahkan oleh Habel diterima oleh Tuhan. Dan di sini timbul iri hati oleh kakaknya, yaitu Kain. Kain tidak mau supaya adiknya itu sukses. Ini model-model manusia. Kain itu ada di gereja. Tidak mau orang lain sukses. Saudara, sebelum kita jadi bos, orang cerita kita tidak. Pak Kris, ini pejabat naik baru, orang banyak, Pak pejabat wali kota begini-begini. Waktu sekda di Lanja itu begini-begini. Kalau waktu orang biasa, ada yang bicara tentang beliau kah tidak? Pak Teri, nanti kita sudah di atas, banyak orang menilai. Itu karena apa? Iri hati. Ya toh? Orang maju selalu diganggu oleh kelompok yang iri hati. Ini satu penyakit rohani, tidak boleh terjadi di gereja. Gereja mengalami kekacauan karena ada iri hati antara satu dan yang lain. Kalau Kain dia berpikir positif, aduh adik saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi ada perencana kejahatan, akhirnya dibunuh. Jadi kelompok kedua ini pengganggu orang sukses. Kalau orang Kristen, orang yang bertumbuh, dia diberkati Tuhan. Kelompok dua ini selalu menceritakan dia. Dia itu begini-begini. Soal kecil dibesar, soal besar. Sampai di viral lagi.
Jadi kalau orang Kristen yang selalu melihat orang lain maju, hari ini juga bertobat. Karena berkat itu datang kepada dia, karena ia melakukan kebaikan. Karena itu berkat khusus untuk dia. Punya mobil kah, punya ini kah, punya itu kah, sampai sukses kah, jadi pejabat kah. Itu berkatnya dia, dan orang Kristen katakan, puji Tuhan, karena teman kita sudah maju. Jadi kelompok kedua ini pengganggu. Dia melakukan kelakuannya dunia, tapi juga dia mengganggu orang percaya. Makanya gereja tambah hancur, tambah pecah. Persoalan kita adalah masalahnya di sini. Orang Kristen tapi kelakuan duniawi. Kalau kelakuan duniawi dipraktikkan dalam gereja, gereja tidak akan sehat. Tetap ada masalah sampai masalah terus menerus. Dan inilah harus kita bertobat bagian ini. Kalau jemaat di sini mau bertumbuh, bagian ini katakan, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak lebih banyak perhatikan tetangga saya. Kalau tetangganya rumah bagus, televisi bagus, ada motor baru, ada mobil baru, tetangga mulai cerita. Ini dari hasil korupsi kah apakah? Jadi selalu lihat orang lain, lihat teman, kemajuan teman. Inilah penyakit kelompok kedua yang punya kelakuan duniawi. Kristen tetapi kelakuan duniawi. Kristen tapi main dua kaki. Saya mau jelaskan main dua kaki. Hari ini saya mulai promosi. Istilah saya itu Pak Kris sudah tahu. Pak Teddy sudah tahu. Orang politik main dua kaki. Yang birokrat ini saya mau kasih tahu jemaat. Jadi kalau satu maju kandidat, mereka kan mau supaya mereka juga dipakai. Maka ini dinas-dinas dia pakai dua kaki. Dia bantu sana. Tuhan penting, Allah penting. Jadi semua dunia ini kekuatan apapun sudah dikalahkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kalau orang Kristen hari ini main dua kaki, dia pergi menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah Allah yang lain. Itu orang Kristen selamanya dia tidak akan tenang. Orang mendua hati tidak akan tenang. Pertumbuhan imannya tidak terlihat. Buah rohaninya tidak terlihat. Karena dia main dua kaki. Tile alure kemban, ala alure kemban. Wama rogo na alure kemban, wama rogo na persembahan pina kemban. Ini namanya main dua kaki dalam gereja. Saya harap di sini terada. Kemarin ada yang jatuh di depan, bawa anak babi, langsung potong babi di situ. Ini apanya ini? Ini setan di situ bikin jadi kita harus potong babi taruh di situ. Ini praktek main dua kaki. Kemudian yang terakhir, orang Kristen yang rohani. Orang Kristen yang rohani adalah dia dewasa rohani, selalu mengenal kasih karunia Allah. Memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Memiliki pandangan pelayanan yang luas melalui pekerjaan Roh Kudus. Dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam hidupnya penuh pujian dan penyembahan setiap hari. Ini orang Kristen yang dewasa. Efesus pasal 5 ayat 19. Orang-orang yang
dikuasai Roh Kudus, itu penuh pujian, bermazmur. Wah, hidupnya enjoy saja. Ada masalah, ya puji Tuhan. Sakit, memuji Tuhan. Ada masalah, memuji Tuhan. Karena saudara, memuji Tuhan adalah salah satu kekuatan spirit orang percaya untuk melawan kuasa gelap. Saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tembok Yerusalem itu pakai apa? Martelu kah atau pakai apa ya? Tembok Yeriko itu roboh pakai apa? Alat berat? Pakai apa? Pujian penyembahan 7 kali keliling. Mereka memuji Tuhan, memuji Tuhan. Akhirnya apa? Tembok Yeriko hancur. Peperangan rohani orang Kristen selain dari doa, melalui pujian penyembahan juga adalah bagian peperangan rohani kepada kita lawan kuasa kegelapan. Biar kita tidak tahu bernyanyi, tapi ada semangat, ada pujian. Tidak apa-apa, sendiri jadi suara bagus kah, tidak bagus kah, yang penting memuji Tuhan begitu. Nanti di gereja baru, tidak usah. Kalau di rumah masih bisa, siapa juga melihat jadi. Ya toh? Jadi memuji Tuhan itu tidak ada alasan. Ya, kita memuji Tuhan kadang-kadang di gereja, di rumah marah-marah. Jadi orang Kristen ini di gereja memuji Tuhan, di rumah maki-maki, anjing, babi, binatang, kurang ajar. Saya harap orang Kristen ini hidupnya gereja sama, di rumah sama. Jangan berubah. Di gereja lain, di rumah lain. Di rumah itu penuh dengan kebun binatang. Berarti ada perubahan. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di gereja. Di rumah tidak ada toh? Tuhan ada di mana? Di gereja kah atau di rumah juga ada? Ya. Kami nak meta lagi birak eneng ke unak. Jadi yang maki-maki, mama maki suami, suami maki istri, anak-anak menggunakan kata-kata kotor. Mulai hari ini berhenti. Tapi harus ada keluar pujian penyembahan supaya kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dari bagian ini Paulus melihat terakhir dari supaya orang Kristen harus membutuhkan buah roh. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kata penguasaan diri itu terakhir sekali. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan ada larangan 2-3 bagian di sini. Ayat 26. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan janganlah saling mendengki. Itu diakhiri dengan larangan Paulus yang cukup tegas. Karena barang itu selalu ada di gereja. Saudara, maksud gila hormat yang bagaimana? Ya, gila hormat itu bagaimana? Saya mau kasih tahu, ada dalam wawancara televisi terkenal di Amerika, seorang guru yang tua setia sekali di sekolah SD. Setiap murid masuk, dia selalu hormat. Keluar selalu hormat. Tapi kebiasaan kan murid yang harus hormat guru. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Ibu Guru. Lalu dalam wawancara itu, para wartawan tanya dia begini, kenapa Bapak selalu hormat ini anak-anak kecil yang terlakuin? Dia bilang apa? Kamu harus tahu, 20 tahun ke depan, anak-anak ini jadi wali kota, bupati, gubernur, kepala distrik, presiden. Karena itu saya hargai dan hormat mereka.
Itu betul toh? Jadi hati-hati. Kalau kita mau supaya, kalau ini dia birokrat apa di sana. Staf yang hormat beliau. Kalau TNI Polri itu pangkat tinggi harus pangkat rendah di bawah yang harus hormat. Pangkat tinggi tinggal tunggu. Saya harap di gereja tidak main model itu. Ya toh? Orang gila hormat adalah pikiran saya harus disetujui jemaat. Itu yang gila hormat. Salah satu model di gereja. Di gereja baptis harus terjadi demokrasi. Bukan pikiran saya harus disetujui oleh jemaat. Berarti Anda kelompok gila hormat itu model itu. Bukan hanya untuk salam. Tetapi kelakuan, kebiasaan, cara berpikir kita. Supaya mereka harus hormat saya. Di gereja ini tidak ada otoriter. Kita semua ini pelayan-pelayan. Hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Kadang-kadang kita pendeta ini jemaah kamu semua harganya deh. Kita sepertinya bagaimana ya di bawah. Begitu. Jadi harus hormat pendeta duluan para jemaah. Ya, gembala duluan karena kita ini hambanya jemaat. Paulus bilang jemaat adalah ladang Tuhan. Kita adalah teman sekerja. Makanya Paulus bilang, kalau kamu kelompok Paulus, Apolos, Kefas, dan kelompok Kristus, ingat bahwa semua kamu sebut-sebut, itu teman sekerja, teman pelayan, hamba Tuhan, doulos. Seorang hamba tidak pernah merasa diri hebat. Tapi dia selalu melayani tuannya dengan kerendahan hati. Mari di gereja membutuhkan kerendahan hati. Sidang Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Akhir dari khotbah saya ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian. Pertama adalah kelompok yang satu adalah kelompok yang perlu dilayani oleh gereja Tuhan. Jiwa-jiwa terlantar, mereka hidup dalam dunia. Mereka tidak tahu Tuhan. Sekarang tugas gereja harus menjelaskan Injil, menjelaskan firman Tuhan. Supaya orang dunia juga selamat. Dunia hari ini ada di mana? Teman di kampus, saudara, sahabat, teman kita di kantor. Ini adalah kita menjadi penyebab orang bertobat. Yang kedua, orang Kristen duniawi. Ini yang bahaya sekali. Penyebab jemaat Korintus pecah itu kelompok yang kedua. Hidup sebagian di dunia, hidup sebagian di gereja. Ini yang bikin kacau ini. Iri hati, ambisi, kebencian. Ini yang menyebabkan gereja hancur. Kalau ada seperti itu, mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan. Sekarang saya lebih fokus melihat diri saya sendiri. Saya tidak mau sibuk orang lain, sibuk melihat orang lain. Tapi saya mau sibuk melihat Tuhan dengan doa dan penyembahan saya kepada Dia. Yang terakhir, orang Kristen yang bertumbuh, yang berkembang, dan selalu ada buah rohani dalam hidupnya. Tapi ingat bahwa pasti kita diganggu oleh kelompok yang kedua tadi. Kok seperti Tuhan saja. Nah itu bahasa mulai mengganggu kita. Kita berbicara yang benar, kelompok yang kedua bilang, seperti kau suci saja begitu. Biarin saja, tetap kita maju. Orang Kristen yang ketiga tetap maju. Kiri kanan sorotan apapun, kita tetap maju. Melihat Tuhan Yesus daripada melihat orang lain. Itu sikap orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh adalah Roh Kudus di atas segalanya. Seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat sekalian mau maju, mau bertumbuh, sekarang mulai stop iri hati. Saya harap di sini terada. Jemaat sekalian tidak ada iri hati. Harap itu ya. Lalu selalu melihat orang lain itu stop. Lihatlah dirimu sendiri, lihatlah kepada Tuhan. Orang lain adalah orang lain yang Tuhan memberkati dia. Katakan kepada dia, puji Tuhan karena Anda diberkati Tuhan. Itu orang yang Kristen yang dewasa selalu beri pujian kemajuan orang lain. Selalu bersyukur kemajuan orang lain. Itu selalu bersyukur. Biasanya kalau keluarga yang maju selalu pergi minta uang, tidak kasih uang, pulang itu selalu mengeluh. Selalu sebut nama orang tua, apalagi orang lain. Ara lugi anda kegerai, ara rombo lugi, pulu noga piwi.
Jangan melihat kebijakan mereka, tapi kita bawa itu. Saya selalu mama saya bisa bilang begini, kalau kejelekan untuk saya tidak usah masuk ke mereka. Karena itu saya akan pegang. Jadi yang ada dia suruh untuk saya dia mati. Itu lama-lama dia kosong. Jadi orang Kristen dewasa itu tidak usah dengar itu. Dia bilang kau bikin sikap dalam begini, tidak usah dengar. Hai pemuda, kau tetap tertunggu, dengar kau tetap maju, tetap maju. Hari itulah kita lakukan. Kalau semangat hari ini, jemaat sekalian, jangan menghalangi pertumbuhan hari ini. Mulai kita ubah. Mari kita kakek mulai stop. Yesus menjadi Tuhan. Yesus menjadi Tuhan. Hai pemuda, kalau ada titipan mulai hari ini, putuskan jaringan. Orang bekerja karena ada jaringan. Kalau handphone ini ada jaringan baru orang tersebut kita. Kalau jaringan tidak ada, tidak masuk. Maka jaringan itu dalam nama Yesus harus diputuskan. Maka itu tidak akan gagal. Itu terakhir, ya. Hai, kita putuskan jaringan dulu ya. Isu-isu jaringan segala macam, cara kerja iblis terus kasih blokir dia. Blokir dia supaya hanya kita hubungan langsung connect dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kiranya usia 29 tahun jemaat sekalian tetap bertumbuh berkembang dan menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa terlantar. Itu ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Jemaat, gembala sidang dan seluruh. Dan kita yang tamu, mari kita tetap eksis, tetap berdampak bagi dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan keselamatan dari saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi roh yang taruh di hati kami akan terus menjelaskan. Memberi kami kemampuan untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan jemaat di Korintus menjadi pembelajaran bagi kami hari ini. Bagi kami baptis Papua, bagi kami jemaat sekalian, tetapi juga jemaat-jemaat wilayah Jayapura. Tuhan tolong kami supaya ada iri hati, ada ambisi, ada gila hormat yang ada di dalam diri kami. Mulai hari ini kami putuskan, biarlah di dalam diri kami dipimpin oleh Roh yang Kudus, sehingga hidup kami penuh pujian penyembahan, dan kami akan berdampak kepada dunia ini. Itulah kerinduan hati kami, tolong kami supaya kami tetap menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Kami mengenal Engkau dan kaki kami tetap di atas Yesus Kristus yang telah meletakkan dasar. Dan kami akan melakukan perkara-perkara besar karena kami memiliki Tuhan Yesus. Berkati seluruh panitia, berkati jemaat sekalian, berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Thank you.